Jadi misalnya kita tunda sekarang, harus dihitung 2004 itu tetap harus terlaksana. Nah ini kalau kita pakai putusan pengadilan itu, nggak 2004 kita pemilu, tapi 2025 gitu. Bisa Jadi 2029. bahkan bisa 2029 gitu. Status presidennya seperti apa? Kan mau tidak mau harus diperpanjang. Diperpanjang Iya. atau di PLT kan? Nggak mungkin ada presiden di PLT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Pak Ahmad Fauzi. Ya, Pak Ahmad Fauzi di Unpacking Indonesia. Di tengah-tengah kesibukan, saya mau tanya dulu, ini nama aslinya Ahmad Fauzi, kemudian bagaimana bisa berubah menjadi Ray Rangkuti? Itu perlu diceritakan sedikit. Ya waktu mahasiswa lah Bang kan. Kita kan aktivis itu dulu, seperti Abang ketahui, umumnya punya nama sampingan kan, di luar nama yang sesungguhnya gitu. Nah kita juga begitu, nyari-nyari apa yang tepat nih gitu. Kan kebetulan mereka saya Rangkuti dari Mandailing kan. Nah Rangkuti itu disingkat, kalau di sana itu ada dua cara nyingkat. Pertama RKT, merujuk ke Rangkuti juga, atau biasa yang agak keren sedikit pakai Rai gitu. Jadilah itu saya buat Rai Rangkuti gitu ya. Nah, jadi sebetulnya itu marga yang double, satu singkatannya ya satu kepanjangannya gitu ya. Nah itu kedua kan kalau kita juga di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara itu, umumnya orang tuh nggak dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan marganya. Dengan kan? marganya ya. Hei Lubis, misalnya, hei Nasution gitu. Kalau kebetulan cuma saya di situ Nasution, pasti ke saya kan kira-kira gitu. Kalau kebetulan cuma Rangkuti di sekitar situ saat sendirian ya pasti saya itu, nggak akan ada yang lain gitu. Jadi karena kebiasaan begitu juga, makanya nama itu kita tonjolkan. Tapi sekaligus sebetulnya ya di zamannya Orde Itu Baru kenapa itu diganti-ganti itu karena dikejar-kejar Intel? Iya, kan begitu dulu ceritanya, Bang. Intel tuh dulu sampai ke kampus ya liatin Di nama itu. universitas mana dulu? Saya di Ciputat kan, IAIN. IAIN ya. Sekarang WIN ya, UIN Syarifiyatullah ya gitu. Tapi ya alhamdulillah lumayan efektif sih untuk ngaburkan kita saat itu. Iya. Semua kita dulu saling memalsu-malsukan nama Iya, ya. lumayan Gitu. efektif. Kalau dicari secara formal nggak ketemu kan, siapa ini namanya Ahmad Fauzi. Yang dikenal orang namanya Ray Rangkuti gitu kan sebenarnya gitu. Itulah kisahnya Bang. Dan entah kenapa ya sampai sekarang ya terus nama itu gitu. Ya, dan KTP pakai nama Ray KTP ya Ahmad Fauzi Bang. Ahmad Fauzi ya. Jadi ini nama sosial aja. Kalau nama hukum dan nama formalnya ya namanya Ahmad Fauzi. Jadi kalau Ahmad Fauzi itu saya menyebutnya alumni Universitas Islam Negeri. UIN. Tapi kalau Ray Rangkuti adalah Direktur Lingkar Madani Indonesia. Cocok. Jadi ada dua, ya kan? Cocok. Bung Ray, iya, Bang. Ini kan kalau kita lihat ini terus terang aja tidak kunjung selesai persoalan capres dan cawapres ini ya. Ya. Sehingga terus menjadi pembicaraan pembahasan yang menarik. Mungkin sampai akhir 2023 ini, paling tidak sampai Oktober. Orang menunggu siapa yang pastinya maju sebagai kandidat capres dan cawapres kan gitu. Tapi saya ingin mengawali dulu. Saya baca satu statementnya Bung Ray itu mengatakan sebaiknya Nasdem, Surya Paloh dan Jokowi itu legowo dan berdamai. Bukan berdamai. Bukan berdamai. Legowo saling berpisah, Pak. Ya, berpisah dengan damai. Damai. Ya, berpisah dengan damai. Saya kira kan agak sulit itu kalau berpisah dengan damai. Artinya
kalau Pak Jokowi kan nggak ada masalah kalau mau berpisah kan. Ya, Tapi kalau bagi Surya Paloh kan kalau mau berpisah kan problem. ya itu betul. Gitu kan. Kehilangan soalnya. Iya. Nah ini gimana pandangannya, Tapi kan alasannya? saya mengatakan berdamai itu karena masalahnya kan bukan karena Pak Jokowi sebetulnya menginginkan sejak dari awal begitu gitu. Iya, iya. Lebih karena Nasdem memilih jalur politik sendiri Mhm, yang bagaimanapun susahlah itu mhm, ditempatkan sebagai mitra Pak Jokowi mhm. dalam kondisi di mana mereka udah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden gitu. Iya, Nah, itu yang saya sebutkan itu tadi, oleh karena itu ya sangat solutif sebetulnya kalau keduanya memang berpisah. Dan mhm, jalan berpisah itu adalah jalan yang paling damai bagi mereka ketimbang dalam kondisi mhm. yang sama-sama ambigunya gitu. Presiden nggak bisa secara full memegang Nasdem untuk melakukan aktivitas-aktivitas politik gitu ya. Iya, Tapi saat yang bersamaan Nasdem juga nggak bisa all out untuk mengkampanyekan Anies Baswedan yang bagaimanapun mau dicitrakan oleh Nasdem, ya daya tarik Anies itu ya pada oposisinya terhadap Jokowi. Jokowi gitu. Persis seperti yang Abang bilang dahulu itu kan Mmm, itulah memang yang harus dilakukan kalau enggak ya siapa yang akan milih Anies Baswedan mhm. gitu kan. Anies dianggap pelanjut Pak Jokowi, bagian dari Pak Jokowi. Ya tentu orang akan milih yang di-endorse oleh Pak Jokowi kan. Iya, Gitu. iya. Nggak mungkin orang milih Anies Baswedannya. Satu-satunya pilihan bagi Anies itu dia harus diposisikan memang berbeda dengan Pak Jokowi gitu. Iya, Nah, kalau Nasdem masih tetap berada di lingkaran ini, mhm, kapan dia bisa all out mendukung Anies Baswedan? iya, Sementara publiknya, pemilihnya menginginkan agar Anies mhm. Baswedan itu ya dicitrakan sebagai tokoh yang berbeda dengan Pak Jokowi gitu. Iya, dan Anies juga sudah pernah kita bahas juga, Anies juga nggak berani kan Nggak berani. memposisikan diri berhadapan karena Betul. Nasdemnya Nasdemnya begitu. begitu. Terakhir ini kan soal IKN kan. Iya, Ketika ditanya gimana sikapnya soal IKN, kan beliau mengatakan ya karena itu udah undang-undang akan dilanjutkan juga mhm, gitu. Kenapa itu bisa dilakukan ya? Karena gimana memposisikan ya beliau berbeda dengan Pak Jokowi selama mhm. Nasdemnya masih ada di dalam gitu. Dan itu katanya menyebabkan beberapa lembaga survei terakhir ini melihat Anies semakin menurun ya? Ya, itu dari satu segi meskipun dalam bacaan saya karena ada variabel Pak Prabowo mulai menggeliat juga gitu. Mhm, Khususnya di Jawa Barat ya. mhm, Nah, setelah Pak Prabowo mulai menggeliat khususnya di Jawa Barat, mungkin beberapa orang yang ragu-ragu selama ini yang mulai kembali ke apa namanya kepada Pak Prabowo. Prabowo. Itu kan agak selaras itu, Bang. Jadi Mhm, Anies agak tertahan tapi Pak Prabowo naik satu atau 1,5%. mhm, Itu artinya apa gitu? Artinya kembali lagi nih pemilih yang mungkin dulu kebawa oleh Anies, kembali ke Pak Prabowo. Dan saya kira gejala ini akan terus. mhm, Artinya apa gitu? Artinya kalau Anies tidak diposisikan dalam posisi yang betul-betul berbeda dengan Pak Jokowi itu, mhm, sementara saat yang bersamaan Pak Prabowo mulai bergeliat dengan mhm, sungguh-sungguh, ya katakanlah mendekati kembali basis konstituennya dahulu gitu, mhm, ya Anies akan mengalami situasi yang sulit gitu. mhm, Makanya di beberapa tempat saya mengatakan sebetulnya ya apa namanya itu, ini kan kalau kita lihat sekarang ada 3 nama besar lah dulu Bang ya, mhm. yang punya potensi akan dicalonkan sebagai calon presiden. Yang agak pasti itu adalah Anies Baswedan gitu. Iya, Ada Pak Prabowo dan yang ketiga adalah Ganjar gitu. mhm, Kalau saya lihat begini, Anies dilawankan dengan Ganjar itu Anies akan melaju. Sorry, Ganjar akan melaju dengan cepat mhm, gitu. Kalau Ganjar dilawankan dengan Prabowo, 50-50 ini mhm, gitu. Tapi kalau Prabowo dilawankan dengan Anies, maka Anies yang akan menang gitu. mmm, Nah, oleh karena itulah menurut saya kalau nggak ada faktor Pak Ganjar, Anies bersama dengan apa namanya Pak Ganjar apa Anies melawan Ganjar, maka mmm, menang adalah Ganjar Ganjar, Pranowo gitu. Nah, itu yang kelihatan 3 skenario ini Bang gitu. Nah, mhm, makanya kalau Pak Prabowo masuk gitu ya, makin sulit lagi nih Anies mhm, Baswedan gitu. Nah, itu yang iya. selama dia kelihatan adalah bagian dari Jadi rejim kalau ini 3 gitu. pasang Anies kesulitan? Kesulitan gitu Mhm, ya. Tapi kesulitan untuk sebetulnya lawannya Anies itu Pak Prabowo kira-kira begitulah. mhm, Jadi kalau Pak Prabowo dia apa Anies melawan Pak Prabowo, Anies bisa menang gitu. mhm. Gitu kan. Tapi kalau lawan Ganjar, Dia kelihatan akan lemah, sulit, akan lemah akan gitu. lemah, gitu. Nah, cuma persoalannya apakah 2 pasangan atau 3 pasangan? Cuma kalau Mhm, feeling saya mengatakan 3 pasangan, Bang. 3 Karena ya? iya, karena ini mulai agak apa namanya itu ya, mulai agak dicoba dipasangkan Ganjar dengan
Prabowo gitu. Tapi bacaan saya sih setidaknya sampai hari ini kayaknya akan sulit itu gitu. Sulitnya pertama siapa di nomor satunya gitu Ya, kira-kira siapa tuh. nomor duanya? Siapa nomor duanya? Kan kalau Prabowo di nomor satu, Ganjar di nomor dua, ini bisa kalah nih sama dengan Anies gitu kira-kira itu. Siapapun pasangannya Anies gitu ya. Ya. Karena daya pikatnya itu di nomor dua bukan di nomor satunya gitu. Tapi kalau kita balik balik lagi ke Pak Ganjar nomor satu, Pak Prabowo nomor dua, potensi menangnya kuat, tapi apa Pak Prabowo-nya mau gitu. Ya. Itu juga pertanyaannya itu. Ya Pak Prabowo ini kan nasionalismenya tinggi. Iya. Ya, bisa aja dia demi kepentingan bangsa dan negara bisa saja dia mau. Ya sangat mungkin. Tapi kan persoalan kadang-kadang pengambilan keputusan politik itu kan tidak dirinya sendiri gitu loh Bang. Nah apakah yang lain mau memberi kemarin itu? kan Hasyim sudah mengatakan Nomor satu. harga mati Prabowo nomor satu kan gitu. Ya, tapi saya membacanya bukan soal nomor satu nomor duanya itu Bang. Saya membacanya itu bahwa Gerindra mulai terbuka untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Itu kan udah kemajuan tersendiri tuh gitu loh kira-kira. Nah, cuma dengan komposisi ya Prabowo dengan Ganjar, Prabowo Ganjar gitu. Tapi kalau udah mulai dibuka dialog begitu, punya potensi juga pasangan ini akan berubah juga gitu loh kira-kira. Iya bisa gitu. Ya, hitung-hitungan kan begitu. Makanya, jadi yang penting sekarang tuh kan keduanya udah mulai terbuka. Apakah bisa dipasangkan antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Cuma dalam bahasa yang lain Pak Hasyim mengatakan ya bisa saja asal Pak Prabowo nomor satunya kan kira-kira gitu. Tapi saya kira ini negosiabel nantinya nih. Yang penting kan bisa nih gitu. Nah tinggal lihat waktu, kemungkinan seperti apa macam-macam. Bisa jadi justru yang terjadi sebaliknya. Pak Ganjar sebagai nomor satu, Pak Prabowo dalam nomor dua gitu. Ya kemungkinan itu ada ya. Ada. Jadi selama kelihatan udah dimulai dibuka oleh Gerindra itu maksud saya Bang. Menariknya itu kan begitu. Kalau selama ini kan orang dari luar yang berbicara kemungkinan ini, nah sekarang kemungkinan itu langsung direspon oleh Pak Hasyim gitu. Kalau kunjungan Surya Paloh ke Gerindra, bagaimana pandangannya Bung Ori? Itu saya bilang itu udah kunjungan gelembung namanya istilahnya. Nggak ada, itu sekedar membuat ombak-ombak aja, tapi nggak ada isinya juga. Oh gitu. Udah nggak ada isinya. Termasuk kunjungan Luhut ke Nasdem kemarin? Ya kecuali itu mungkin. Ini soal bagaimana negosiasi reshuffle ini. Tapi kalau kunjungan Nasdem, apakah itu ke Gerindra, apa itu mungkin ke PKB, macam-macam. Itu udah gelembung semua. Bang. Jadi itu lebih supaya bagaimana jagat politik ini tetap ada perbincangan tentang mereka gitu. Bahkan pada tingkat tertentu saya mengatakan kunjungan Nasdem ke Gerindra itu selama tidak ada keputusan yang luar biasa, itu cuma menandakan dua hal saya bilang. Pertama adalah ya itu yang sudah dilakukan oleh Pak Surya Paloh, minta izin kepada Gerindra untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden gitu. Itu kan juga menarik ya. Menariknya itu adalah bukannya Anies sendiri yang minta izin, tapi Pak Surya Palohnya kan gitu. Jadi ada apa ini sampai Anies Baswedan ya nggak, tanda kutip nggak meminta izin langsung kepada Pak Prabowo, tapi harus melalui apa istilahnya itu Pak Surya Paloh gitu ya. Jadi Anies Baswedan sebagai calon presiden tidak langsung berhadapan dengan Prabowo, tapi meminta Surya Paloh untuk menjembataninya gitu kira. Itu yang pertama. Nah yang kedua mungkin seturut dengan itu meminta izin kepada Pak Prabowo agar hubungan masa lalu yang dipendam tuh nggak usah diungkit-ungkit lagi lah, kira-kira gitu. Kan setidaknya ada dua tuh, ya kan. Pertama adalah soal perjanjian tidak akan mencalonkan diri selama Pak Prabowo mencalonkan diri. Nah ini multi tafsir. Kalau tafsirnya Anies itu kan hanya untuk pemilu 2019 gitu. Tapi tafsirnya Gerindra rasanya adalah selama Pak Prabowo mencalonkan diri di periode manapun, selama itu Anies Baswedan tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden. Memang ini dua tafsir yang berbeda. Karena di pihaknya Anies kelihatan ya itu hanya berlaku sampai 2019. 2024 nggak berlaku. Tapi kalau dibaca redaksi itu, tafsirnya Gerindra, selama Pak Prabowo maju, selama itu Anies Baswedan tidak boleh mencalonkan diri gitu.
Nah, itu surat yang pertama tuh yang heboh kan. Nah, surat kedua adalah soal utang itu kan. Yang mana Anies Baswedan mengatakan disebut berutang kepada salah satu pengusaha yang mendanai aktivitas pilkadanya DKI Jakarta gitu. Dan saya punya feeling masih banyak lagi nih file-file gitu loh Bang. Yang rahasia mungkin di antara mereka selama ini. Dalam konteks itulah mungkin Pak Surya Paloh katakanlah meminta izin kepada Pak Prabowo untuk ditahanlah gitu kira-kira. Ya, Karena lumayan efektif ininya gitu loh apa negatifnya ke ya. Anies Baswedan. Jadi kalau dibilang tadi agak tertahan karena soal citranya yang kelihatan belum bisa jauh dari setidaknya dinyatakan jauh dari Pak Jokowi, tapi hubungan-hubungan masa lalu ini juga menurut saya sedikit banyak punya efek menahan elektabilitas Anies Baswedan. Ya di samping itu kan hubungan masa lalu Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh ini kan juga nggak terlalu bagus kan? Iya, iya, iya. Nah, justru karena itu kan menarik itu makanya kalau tidak ada keputusan yang spektakuler, ya dugaan saya itulah yang dibicarakan di dalam pertemuan itu gitu ya. Jadi meminta izinkan Anies Baswedan dicalonkan Ya sebagai calon harusnya Anies kan presiden. ngomong sendiri ya. Itu yang saya mau katakan. Ini ada apa juga nih kok bukan Anies langsung yang datang ke sana, yang sowan, ketemu macam-macam gitu. Nah, cuma kan kita nggak tahu apakah itu pernah diusahakan oleh Anies sendiri, lalu Pak Prabowo tidak berkenan menerima, itu kita nggak tahu, Bang. Tapi Bung Rey yakin ya bahwa pemilu kita ini betul-betul bisa berlangsung nih, tanggal 14 Februari nanti. Ini masih kalau ditanya ini berat juga, Bang. 50-50 juga saya. 50-50. Karena Intinya, kan Bung Rey saya kan dari dulu, sehingga kita pernah satu forum ya, Bang. Ya, ya. Saya ingatkan begini, kalau isu 3 periode itu nggak mungkin lagi dilakukan. Ya, tapi menunda pemilu itu tetap terbuka sampai kapanpun. Ya. Sampai ada pencoblosan di hari H. Dan ya, oleh karena itu mungkin kita nggak lagi bicara soal apakah 3 periode atau 3 periode. Tidak. Udah gitu. selesai itu. Udah selesai itu. Yang kita bicarakan apakah pemilu ditunda atau tidak gitu. Nah gejala pemilu ini tetap berlangsung dan ditunda itu udah 50-50 sekarang gitu. Menurut saya, kalau kemarin itu saya masih hakul yakin 80% ini akan lanjut terus gitu. Karena kan nggak ada gejala-gejala alam yang menunjukkan bahwa pemilu kita dapat ditunda gitu. Tapi dengan putusan PN Jakarta Pusat gitu ya, terus respon-respon yang dilakukan oleh KPU dalam menyiapkan pemilu gitu ya, kemudian juga Perpu nomor 1 2022 seingat saya 2022 kenyataannya itu belum disahkan oleh DPR, baru akan disahkan pada rapat paripurna berikut, padahal secara hukum mestinya sudah disahkan pada Februari kemarin seingat saya di rapat paling dekat dari Perpu itu dikeluarkan oleh pemerintah, karena sesuai dengan ketentuan Perpu dapat akan diterima atau tidak diterima pada rapat paripurna setelah yang paling dekat dari Perpu itu dikeluarkan gitu. Dan itu bukan menunggu setelah Maret, tapi itu kemarin Februari mestinya gitu. Nah, melihat semua termasuk nanti soal putusan daftar terbuka atau daftar tertutup dan seterusnya itu yang mengingat ini semua, saya juga agak bertanya-tanya apakah pemilu ini benar-benar bisa dilaksanakan atau tidak. Saat yang bersamaan kita lihat penyelenggaranya ini setengah matang gitu loh saya. Penyelenggara pemilunya gitu. Jadi ada kesan banyak canda ya, sehingga beberapa kali mereka di sidang dietikakan gitu. Hari ini kalau kita baca di berbagai media bagaimana Komisi 2 agak jengkel dengan cara KPU melayani sengketa-sengketa di PT UN yang berakibat di PN terjadi putusan di PN Jakarta Pusat gitu. Dan uniknya Bawaslu-nya juga nggak hadir dalam rapat apa istilahnya itu ya, rapat koordinasi dengan Komisi 2 pada saat ini gitu. Jadi KPU-nya kelihatan setengah hati gitu. Bawaslu-nya sibuk sendiri gitu loh, Pak. Nah, ketika dilihat kenapa nggak datang, ternyata mereka banyak keluar negeri gitu. Padahal ini rapat yang menentukan untuk memastikan pemilu jangan sampai ditunda gitu loh kira-kira. Jadi supaya sama-sama baik Bawaslu maupun KPU dan tentu saja Komisi 2 sebagai mitra kerja mereka ya mengantisipasi kalau misalnya banding dari KPU ini tidak diterima oleh pengadilan tinggi gitu. Jadi apa yang akan dilanjutkan gitu? Bawaslu-nya nggak hadir pula, katanya ada lagi di luar negeri gitu. Studi banding.
bukan studi banding, tapi menghadiri pelantikan pengawas luar negeri dan sebagainya. Itu yang saya dengar informasinya. Tapi bahwa mereka berada di luar negeri itu dinyatakan di Komisi 2 itu. Nah itu yang kita melihat itu Bang. Iya, Jadi iya. apa namanya itu ya, KPU-nya banyak canda, Bawaslu-nya sibuk sendiri gitu, yang kita lihat sekarang ini gitu. Jadi latar belakangnya ya, artinya putusan kalau kita kan memang membaca yang terwujud ya, yang manifest di media bahwa putusan itu kan berkaitan dengan tuntutan Partai Prima, ya kan gitu. Tetapi kan di balik itu memang ada satu skenario besar, ada kepentingan politik yang lebih strategik untuk penundaan pemilu dari keputusan PN ini. Ya, itulah yang perlu dicari tahu memang. Makanya kan ketika Pak Mahfud mengatakan ada permainan nih gitu. Saya merasa Pak Mahfud jangan hanya sekedar mengucapkan itu dong. Sebab yang paling tahu mestinya permainan ini kan adalah orang dalam sendiri gitu maksud saya. Pak, kok kita yang malah disuruh berpikir nyari tahu. Pak Mahfud gitu. kan pasti lebih tahu dari kita. Mesti itu yang saya mau katakan. Karena pertama begini, yang dibuat catatannya, yang paling sering berbicara tentang pemilu jangan dilaksanakan 2024 ini dulu, kalau bisa ditunda atau enggak 3 periode itu ada orang-orang di lingkaran istana. Ya kan, pertama diucapkan oleh Pak Bahlil. Kedua kemudian diucapkan oleh 3 partai politik besar. Dalam hal ini adalah PAN, kemudian P3 dan juga Golkar gitu ya. Lalu kemudian diucapkan oleh Pak Luhut juga. Lalu kemudian seingat saya terakhir adalah Lemhanas gitu. Seingat saya saya nggak silap itu mengucapkan yang sama gitu. Jadi kalau kita runut semua, siapa produsen isu soal kalau tidak 3 periode kemudian penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, itu orang-orang di dalam istana. Meskipun saya tidak mengatakan itu presiden, tapi orang-orang di lingkaran istana gitu. Nah, jika merujuk kepada hal itu, maka pertanyaannya, apakah Pak Mahfud nggak menyadari bahwa produksi 3 periode dan juga perpanjangan masa jabatan itu adalah berada di lingkaran dirinya sendiri gitu. Publiknya sih nggak pernah mengatakan itu kan. Kalau dalam survei just dikatakan 80% rakyat nggak setuju kalau pemilunya ditunda kok gitu. Itu yang pertama Bang. Nah yang kedua, nggak masuk akal saya PN hakimnya nggak tahu. Pertama, kalau ia mengabulkan permohonan supaya pemilu ditunda 2 tahun setelah putusan itu dibacakan, itu artinya putusan ini berpotensi melanggar konstitusi. Kan nggak mungkin hakimnya nggak tahu gitu saya Bang. Kan sebab kalau kita majukan pemilu 2025, mau tidak mau undang-undang harus kita amandemen untuk mengakomodir putusan ini. Mana ada konstitusi diamandemen karena putusan pengadilan gitu. Kan nggak masuk akal kita Bang. Apa hakimnya nggak mengetahui ini gitu. Dan yang kedua, kalau kita baca dalam undang-undang pemilu, kewenangan hakim itu sudah dibatasi kalau konteksnya dengan soal penundaan atau kelanjutan pemilu. Menunda pemilu dan melanjutkan pemilu nggak ada hubungannya dengan putusan pengadilan. Itu hanya berhubungan sesuai dengan undang-undang. Kalau tidak ada bencana alam, ada kerusuhan nasional, ada keamanan yang nggak bisa dijamin, atau faktor lain yang mengakibatkan tahapan pemilu tidak bisa dilaksanakan. Nggak ada di dalam undang-undang yang mengatakan mempertimbangkan putusan hakim, nggak ada. Gitu. Kan udah dikunci tuh kewenangan putusan hakim ya untuk mengatakan pemilu itu bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi ketika KPU pun mau melanjutkan atau tidak melanjutkan pemilu, dia nggak perlu konsultasi ke hakim. Tinggal dia sendiri baca. Karena di luar undang-undang. Di luar putusan itu. Artinya yang saya mau katakan, hakim itu sudah dikunci kewenangannya untuk tidak membuat keputusan yang menyatakan apakah pemilu dapat ditunda atau dilanjutkan gitu loh. Itu di mana undang-undang yang membatasi kewenangan hakim tidak boleh masuk ke situ? Ya di undang-undang pemilu itu. Yang 4 syarat itu saja boleh pemilu ditunda gitu. Atau hakim sudah berpikir jauh barangkali. Yang itu yang saya mau katakan, Bang. Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Pertama adalah hakimnya berpikir jauh, alias nggak ngerti lah bahasanya gitu. Atau yang kedua, ada kekuasaan yang begitu besar yang mengirimkan sinyal supaya hakim meloloskan poin ini gitu. Nah itu dugaan saya. Nah siapa kekuasaan besar itu? Nah itulah yang mestinya Pak Mahfud nyari juga. Jangan disuruh kita yang nyarinya gitu. Ya kalau tadi disebut lingkaran
lingkaran orang-orang dekat istana itu tadi kan lebih mudah kan Pak Mahfud Itu itu dia. menemukan itu kan. Itu dia. Loh ini kok malah dilempar lagi ke kita. Hmm. Kita udah dari dulu mengatakan Iya, ini penundaan 3 periode ini masuk di lingkaran istana gitu. iya. Jadi Pak Mahfud ini terkesan Saya ingat dengan abang juga kan, ya, dengan salah satu pendukung Pak Jokowi ya, apa namanya, organ pendukung, deputi. bukan organ pendukung Pak Jokowi itu apa namanya? Oh, Projo ya. Ya kayak projo-projo yang Ya, lagi musda itu kan salah satu ya. isunya adalah tiga Musrah. musyarat, 3 periode yang sama-sama kita bantah juga di forum itu. Ya, Kok masih ada muncul isu-isu yang begitu, presidennya aja mengatakan nggak suka kok gitu loh ya, kira-kira. ya. Gitu. Nah, itu kan artinya ini pendukung Pak Jokowi sendiri isunya saat itu ya itu gitu. Ya. Saya nggak tahu kalau sekarang gitu. Ya kalau kita lihat ya bahwa akan naik banding ke pengadilan Pengadilan tinggi. negeri ya. Ya, kemudian Mahkamah Agung sudah mengatakan hormatilah Ya, putusan hukum ya. ini. Nah, ini kita mencurigai juga nih jangan-jangan nanti keputusannya betul-betul ditunda nih. Sebab ya apa namanya? Kita membaca kan sekarang KPU masih berkutat bahwa mereka banding ke pengadilan tinggi itu dengan argumen yang mereka pakai di pengadilan negeri, yaitu bahwa pengadilan negeri itu tidak berwenang untuk menyengketakan ya tahapan pemilu atau apa namanya itu mengadili dugaan adanya perbuatan melawan hukum PMH yang berhubungan dengan pejabat negara ataupun lembaga negara sesuai dengan Perma tahun berapa dari Mahkamah Agung saya lupa itu Bang, yang menyatakan memang segala tuntutan terhadap pejabat negara ataupun lembaga negara yang dianggap melakukan tindakan melawan hukum itu nggak bisa disidangkan oleh PN, harus ke PT UN gitu. Nah, KPU masih tak pakai argumen ini masuk dalam konteks banding itu. Sementara di PN-nya udah ditolak argumen itu. Nah, apakah akan mereka mengulang? Apa nggak ada argumen lain yang mereka perkuat dan sebagainya gitu? Ya, artinya kalau di pengadilan tinggi argumennya sama dengan yang sudah ditolak di pengadilan negeri ya sama aja ya, kan? Itu dia. Nah, itu dia juga menjadi kecemasan kita. Apa tidak ada bahan tambahan? Apa tidak ada dalih yang lain? Apa nggak ada argumen yang itu yang kita nggak tahu karena sebagian besar argumen mereka untuk banding itu adalah tetap mempersoalkan kewenangan PN melakukan persidangan itu gitu. Padahal di PN-nya sendiri ya kan udah diputus hal dia menolak permintaan itu sehingga dia lanjut ke pemeriksaan materinya dan memutuskan memutuskan keputusan yang 5 poin itu gitu. Waduh, ini sementara rakyat ini mengharapkan pemilu bisa berjalan dengan mulus ya, kemudian partai-partai juga seperti itu. Sebagian besar ya. Katakanlah ada 6 partai ya. Ya. 6 partai kan tidak setuju nampaknya dengan penundaan. Betul. Ataupun 3 periode sudah selesai dengan penundaan. 6 partai ini justru ingin pemilu ini bisa berlangsung sesuai dengan jadwal kan. Partai-partai besar seperti PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem ya, dan PKS dan lain-lain. Nah, ini apa artinya ini kita bicara soal koalisi-koalisi dan pasangan-pasangan ini? Makanya sebaiknya ditunggu dulu di putusan pengadilan pengadilan tinggi ini ya kan, seperti apa gitu. Iya, karena Mahkamah Agung. Tapi bahasa yang lain kita optimis lainnya akan lanjut gitu aja mungkin. Ya, artinya kerja aja lah. Kerja saja. Lobby-lobby semuanya berjalan. Sebab kalau ditunda pun lebih repot lagi itu saya Bang. Nah misalnya lah tuntutan bandingnya KPU ini ditolak oleh PT Pengadilan Tinggi gitu. Terus pemilu ditunda. Dasarnya apa? Pengadilan itu. Terus undang-undang yang membatasi kekuasaan cuma 5 tahun itu diapain? Undang-undang dasar loh itu. Kan mau tidak mau harus diamandemen itu Bang. Tapi kan bisa jadi seperti tadi syaratnya penundaan pemilu kan kalau ada situasi keamanan ya. Ya dia masuk bisa di poin keempatnya yaitu dan atau hal lain yang mengakibatkan pemilu harus ditunda. Tapi itu tidak boleh keluar dari 5 tahun itu gitu loh maksudnya Bang.
Nah, kalau sampai keluar dari 5 tahun itu ya berbahaya gitu. Hmm. Itu kan, dan tidak, memang kalau di undang-undang itu bisa keseluruhan dan sebagian tahapan untuk ditunda, tapi dia tetap di dalam satu kerangkaian 5 tahun itu gitu. Hmm. Jadi misalnya kita tunda sekarang, harus dihitung 2004 itu tetap harus terlaksana. Nah, ini kalau kita pakai putusan pengadilan itu, nggak 2004 kita pemilu, tapi 2025 gitu. Bisa Jadi 2029. bahkan bisa 2029 gitu. Nah, itu ininya gitu. Status presidennya seperti apa? Itu satu. Kan mau tidak mau harus diperpanjang. Diperpanjang Iya. atau di PLT kan? Nggak mungkin ada presiden di PLT. Makanya kalaupun itu ditolak, itu lebih repot lagi Bang, lebih kacau lagi itu saya. Nah, mudah-mudahan ya, meskipun dalilnya ya, dalil si pemohon banding ini kurang lebih hampir sama dengan dalil dia waktu di PN itu, mudah-mudahan pengadilan tinggi melihat makronya itu saya. Melihat makronya kalau kepentingan lebih besar. Sebab kalau ini tetap ditolak misalnya banding dari KPU, efeknya jauh lebih besar bagi bangsa ini dibandingkan misalnya dikabulkan gitu. Meskipun ya pengadilan menganggap argumen-argumen dari KPU itu ya katakanlah udah terlalu ya sama, hampir sama kan ketika mereka punya argumen di PN gitu kira-kira. Ya bisa jadi nanti problem yang paling rumit lagi ya, artinya pengaruh politiknya lebih besar lagi ketika sampai ke Mahkamah Agung kan? Betul. Nah, kalau berlanjut lagi ke Mahkamah Agung ya bisa kemana-mana gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, ya kalau tadi misalnya mengutip Pak Mahfud ada permainan, ya kita berharap yang bermain itu sadar lah bahwa risikonya besar sekali. Karena ini bukan hanya sekedar berhubungan bagaimana melanjutkan jabatan presiden, tapi itu hubungannya dengan mengubah konstitusi, ya kan, memastikan ritme kepemimpinan nasional dalam 5 tahun gitu, dan apa yang mereka bayangkan pun belum tentu tercapai. Harapannya ke Pak Mahfud apa kira-kira? Saya berharap beliau nggak mungkin nggak tahu juga siapa yang bermain ini gitu. Nah, cobalah diungkapkan kepada publik siapa yang bermain ini sebetulnya, khususnya dari pertanyaan saya tadi Bang. Saya tidak bisa membayangkan hakim itu nggak tahu gitu Bang. Mana mungkin hakim nggak tahu bahwa jika beliau memutuskan atau menerima petitum dari pemohon ini, itu akan bertentangan dengan konstitusi. 4 yang lain mungkin ya nggak ada masalah kan, menerima kembali melakukan verifikasi ke partai prima, kalau lolos dimasukkan sebagai peserta pemilu, itu kan nggak ada mengganggu tahapan sama sekali, dan nggak akan ada yang mengubah apapun kecuali mengubah SK KPU saja kan. Tapi kalau poin kelima itu diterima oleh pengadilan negeri dan harus dilaksanakan, ya itu jelas bertentangan dengan konstitusi kita. Atau perlu juga dicari ya, siapa yang mengarahkan partai prima ini bukan ke PT UN, tapi ke saya pengadilan. udah baca kronologinya Bang. Kalau itu clear menurut saya. Pertama kan mereka ke Bawaslu. Nah, oleh Bawaslu diputuskan diterima permohonan mereka. Tapi dengan batas waktu yang amat sulit sebetulnya untuk dilakukan. Yaitu membolehkan dilakukan perbaikan data, tapi dengan batas waktu 1 kali 24 jam. Nah, mereka coba, menurut pengakuan Partai Prima, mereka coba melakukan, tapi tiba-tiba sipolnya KPU itu ada masalah, sulit untuk diakses. Gitu kira-kira tuh. Nah, ketika selesai tapi mereka coba juga menurut kata Partai Prima itu. Nah, ternyata yang terjadi adalah bukannya data mereka makin baik, tapi dinyatakan oleh KPU makin bermasalah gitu loh. Jadi kalau misalnya sebelumnya 5 tempat aja yang dianggap nggak memenuhi syarat, tiba-tiba berkembang menjadi puluhan daerah yang tidak memenuhi syarat gitu. Jadi Partai Prima sendiri jadi bingung gitu. Nah, untuk itulah mereka melakukan sengketa kembali ke Bawaslu. Nah, oleh Bawaslu ditolak karena dianggap materi yang sama. Padahal dasar dari permohonan sengketa itu udah beda antara sengketa pertama dengan sengketa kedua, kan udah ada keputusan yang berbeda oleh KPU gitu. Nah, mereka mau menyengketakan keputusan yang kedua yang berbeda dengan yang pertama. Tapi Bawaslu menganggap sama aja. Jadi karena itu dia tutup pintu, nggak mau disengketakan. Pergilah mereka ke PT UN. Nah, di PT UN diperiksa secara formil, lolos, lalu diperiksa materialnya. Tapi jawabannya kemudian tidak bisa ditindaklanjuti karena itu bukan kewenangan PT UN.
Nah, kenapa nggak jadi ketua PT UN? Karena mereka katanya hanya menyidangkan berita acara. Hmm. Dan uniknya KPU hanya mengeluarkan berita acara, tidak mengeluarkan SK. Hmm. Nah ini juga kan aneh juga tuh. Hmm. Nah kenapa KPU nggak mengeluarkan SK supaya bersidang di PT UN itu bisa lebih apa namanya itu lebih legitimate gitu. Hmm. Ketimbang sekarang dikeluarkan berita acara ya pengadilan PT UN menolaknya karena menganggap itu bukan keputusan lembaga negara karena cuma berita acara kan gitu tuh. Nah, karena itulah kemudian mereka merasa diperlakukan tidak adil, lalu mereka mencari tempat yang lain di mana mereka bisa menegakkan keadilan bagi diri mereka. Mereka masuk ke PT UN, tapi tidak lagi dalam gugatan sengketa, tapi dalam gugatan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU terkait dengan 2 kasus yang sebelumnya gitu. Yaitu soal sipol mungkin ya, soal sipol, dan yang kedua kok ini BA yang dikeluarkan bukannya SK sekalian supaya memang bisa digugat di PT UN gitu. Nah disitulah kemudian dan diterima oleh PN kan, keluarlah keputusan itu gitu. Nah dalam konteks itu sih saya merasa Partai Prima ya dia mencari keadilan kemana saja kan sah bang, karena dia merasa korban gitu kira-kira. Soal efek atau dampak itu bukan urusan dia. Iya, bukan urusan dia. Dan yang kedua adalah apakah di tengah-tengah itu ada orang yang datang ya kan? Ya itu juga di luar ini dia kontrol dia gitu. Tapi sebagai partai dia merasa, dan saya kira juga memang harus begitu ya, dia harus menempuh segala cara yang dimungkinkan untuk mencari keadilan bagi dirinya gitu. Dan saya kira itu bagus bang. Karena selama ini kan orang-orang yang mau mencari keadilan dengan cara yang kayak begitu tuh, itu selalu dilepehkan gitu loh. Partai kecil aja sok-sokan kayak gitu-gitu loh. Jadi terbiasa mengabaikan apa namanya itu persoalan-persoalan yang seperti itu. Nah, ketemulah dengan Partai Prima yang kebetulan gigih kan. Dan jangan lupa Pengadilan Negeri pernah memutuskan juga hal yang hampir sama itu terjadi bang. Di kasusnya Gerindra dahulu kan. Nah, siapa yang istrinya Ahmad Dhani itu kan yang anggota Gerindra itu bang, Mulan Jamila kan. Nah Mulan Jamila juga diputuskan oleh Pengadilan Negeri untuk kembali mendapatkan kursi sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra ya. Dari Partai Gerindra gitu. Nah itu yang dipulihkan oleh PN sebetulnya, bukan oleh PT UN bang. Gitu. Jadi sudah ada presiden ya? Ada presiden meskipun tidak sama persis ya kasusnya gitu. Karena satunya adalah soal PMH, tapi satunya adalah soal mereka hak politik mereka yang dianggap nggak dilaksanakan. Tapi ada titik temunya yaitu PN mengabulkan kasus yang berhubungan dengan politik kira-kira gitu loh. Ya, kita kembali ke persoalan situasi politik sekarang ya. Bahwa tentang koalisi-koalisi ini bagaimana Bung Rey menilai perkembangan politik kita? Satu hal yang menurut saya agak sering disalahpahami orang sih menurut saya, yaitu ada kesan bahwa seolah-olah Anies Baswedan itu ditolak oleh istana untuk jadi calon presiden gitu. Saya membacanya sebaliknya bang. Saya justru melihat bahwa istana amat sangat berkepentingan agar Anies itu tetap bisa jadi calon presiden. Kenapa? Ya karena kalau kita punya asumsi bahwa istana punya 2 jagoan, dalam hal ini adalah Prabowo dan Ganjar Pranowo, nggak bisa yang memungkinkan untuk melaju khususnya Ganjar itu adalah Anies Baswedan. Jadi kalau Ganjar dilawan-lawankan dengan Pak Prabowo, hasilnya 50-50. Karena mayoritas pemilih Anies ini akan pindah ke Pak Prabowo. Jadi bisa 50-50 itu suaranya gitu. Oleh karena itu kalau tidak ada Anies, nasib Ganjar malah terancam kira-kira gitu tuh. Sebaliknya kalau Anies datang, maka pemilih non Anies itu akan berkumpul kepada Ganjar Pranowo. Dan kalau kita lihat survei terakhir, memang memperlihatkan itu tren berkembang terusnya Ganjar Pranowo naik terus tuh. Sementara Anies agak tertahan karena itu yang kita sebutkan tadi bang. Ada faktor Prabowo yang boleh bekerja. Kedua banyak isu yang menimpa kepada Anies Baswedan gitu. Yang ketiga adalah belum jelasnya nih wajah Anies, wajah Pak Jokowi atau oposisi kepada Pak Jokowi gitu ya. Nah ini situasinya di mana Ganjar sama sekali belum melakukan aktivitas kampanye gitu loh. Nah dia tidak melakukan aktivitas kampanye
elektabilitasnya relatif naik gitu. Sementara Anies udah bekerja lebih dari setengah kali ya. Setengah Indonesia. Setengah Indonesia udah dikelilingi. Alih-alih naik yang ada kalau nggak stagnan kita sebut turun gitu. Iya. Paling hebat, dia stagnan lah, nggak usah kita turun misalnya gitu. Jadi itu warning yang cukup keras. Nah oleh karena itulah saya melihat istana pede nih. Ya kan, untuk tetap mendorong Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam rangka apa? Memuluskan Ganjar Pranowo justru sebagai calon presiden. Paling tidak istana tidak menghambat lah ya. Saya malah tidak menghambat. Kalau bisa mereka akan dorong terus nih. Gitu. Mungkin dalam konteks itu juga ya, saya nggak tahu Bang ya. Ya, kelihatan Pak Jokowi tanda kutip ya masih agak nahan-nahan diri untuk tidak melakukan reshuffle itu gitu loh kira-kira. Jangan-jangan ininya ya perbincangannya udah berbeda lagi nih. Iya. Gitu. Tapi kalau reshuffle tidak terjadi bisa jadi Anies nggak maju presiden nih. Justru kalau reshuffle terjadi ya Anies bisa maju presiden ya. Iya gitu dia. Iya kan? Tapi kan kita mengharapkan ada 3 calon ya. Ya. Kan sebab kalau kita lihat pengalaman kita dengan 2 calon, itu kan konfliknya terlalu tegang ya. Konfliknya terlalu luas dan secara politik itu juga tidak membangun suasana yang kondusif. Ya. Perbincangannya bukan soal visi misi Bang ya. Perbincangannya ya di luar itu adalah soal hal-hal yang berhubungan dengan identitas ya. Dan itu disayangkan sekali gitu menurut saya. Makanya kita mengharapkan kan ada 3 calon ya. Ya, kalau saya merasa 3 ini udah sulit lah untuk ditolak lah gitu. Dan memang sebagusnya ya begitulah. Ada Ganjar, ada Anies, ada Pak Prabowo. Cuma pertanyaannya Ganjar ini dapat perahu apa enggak sih sebenarnya kan, karena orang masih ragu apakah Ibu Mega membolehkan beliau naik atau tidak gitu. Nah atas keraguan itu saya menjawabnya begini, kita lihat sampai Maret ini. Jadi kalau sampai Maret ini Ibu Puan tidak dideklarasikan entah itu sebagai calon presiden ataupun wakil presiden, 80% kemungkinan PDI akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden gitu. Jadi ya kira-kira 10 hari lagi ke depan lah. Kalau betul-betul nggak ada pengumuman terhadap Ibu Puan selesai dari Maret ini, itu artinya 80% itu udah ke Ganjar ini PDI Perjuangannya gitu ya. Dan oleh karena itu ya mungkin tinggal membicarakan siapa yang jadi wakilnya nanti. Kalau misalnya Pak Prabowo tetap berjalan dengan PKB dalam satu perahu gitu. Nah dalam hal ini saya membacanya tinggal 2 tokoh yang besar kemungkinan mendampingi Pak Ganjar ya. Satunya adalah Pak Airlangga sendiri dari internal KIP, dan yang kedua adalah Pak Erick Thohir dari luar gitu. Nah kans keduanya 50-50, tapi meskipun ya tentu kalau Golkar bermain mungkin kans Airlangganya bisa lebih kuat dibandingkan Erick Thohirnya kalau soal tekanan politik gitu. Tapi kalau berbicara mungkin soal pengenalan terhadap publik, ya tentu Erick Thohir masih bisa maju ke tengahnya itu gitu. Jadi salah satu masalah bagi Ganjar ini nanti adalah menemukan siapa calon wakil presiden. Bukan karena nggak tepat bagi dirinya, saya kira baik Erlangga maupun Ganjar tuh tidak ada masalah dengan Erick tidak ada masalah bagi Pak Ganjar, tapi ini persoalan apakah misalnya Partai Golkar mau melepaskannya atau tidak, karena elektabilitas Ganjar yang menarik ini itu jadi rebutan banget kan, karena Ganjar itu kelihatan nggak butuh lagi siapa pendampingnya gitu, udah kelihatan udah pada posisi itu, artinya siapapun yang jadi pendamping dia ya kan punya potensi akan menang gitu kira-kira itu. Nah kan justru itu yang menarik bagi Golkar, jangan dilepas lagi ini kan. Kalau sekiranya pendamping ini menentukan elektabilitas si calon gitu, nah mungkin di situ Golkar akan berpikir apakah kita dorong atau tidak kalau nggak memberi efek elektoral kepada si calon presiden gitu. Tapi kalau calon presidennya sendiri udah unggul, ya tinggal ikut aja. Dan disitulah justru menurut saya Golkar akan ketat. Nah, apakah akan memberi kepada orang lain dalam ini Erick atau akan didampingi oleh Golkar gitu. Dan itu satu. Nah, kalau kemudian PDI masuk ke KIP ini,
itu artinya jadi 4 partai politik pendukungnya, itu artinya kans Airlangganya makin kuat untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden gitu. Karena ya hubungan historis lah partai besar ini kan kalau dilobi oleh Golkar kan jauh lebih kuat ketimbang misalnya dilobi dari luar oleh Erick Thohir dan Tapi seterusnya. kan yang sudah mendeklarasikan Ganjar Erik itu PAN ya. Dan P3 juga. ya P3 Nah, dengan Sandiaga Uno. iya, P3 juga menyebut Erik. Menyebut Jadi Erik ya. ada beberapa tokoh yang mereka sebutkan sih, tapi salah satunya adalah Erik dan Tapi makin yang menguat. firm itu kan cuma PAN ya. PAN Kalau itu. yang cuma satu nama itu Ya PAN. PAN. Tapi kalau P3 kan untuk Erik di beberapa tempat justru udah dideklarasikan. Kenapa Erik menurut saya? Karena Sandiaganya udah narik diri kan. Kan dia mengatakan udah mau konsentrasi di Gerindra dulu. Ya karena dia nggak mungkin kan. Ya itu makanya. Artinya kan bacaannya tinggal Erick Thohir saja. Karena Sandiaganya udah menyatakan diri mundur gitu. Nggak akan dicalonkan, nggak bersedia lagi dicalonkan gitu. Dan nggak mungkin berhadapan dengan Prabowo kan. Itu. Ya. Nah kan saya melihat bahwa setelah PAN itu mendeklarasikan Ganjar Erik, toh tidak ada kesan semacam protes dari PDIP ya, atau dari P3 atau dari Golkar gitu ya. Artinya ini mulus-mulus saja apa yang dideklarasikan oleh PAN ini. Iya. Apa jangan-jangan di belakang itu sudah ada kesepakatan ini pasangan ini? Saya nggak tahu juga Bang ya, apakah kalau konteks Erik ini menurut saya sih reaksi Golkar yang perlu dilihat gitu. Kalau PDI mungkin oke-oke aja kan, yang penting mereka dapat di Ganjarnya kan kira-kira gitu ya. Kalau P3 sih oke-oke aja juga kan, karena baik Ganjar maupun Airlangga mereka juga fine-fine aja gitu. Nah sekarang kenapa Gerindra belum bereaksi? Kan itu pertanyaannya. Justru bayangan saya makin dipepetkan oleh mereka, kans Airlangganya makin kuat gitu. Jadi oleh karena itu mungkin mereka akan tahan. Jangan, itu persis seperti kita dulu pernah diskusi Bang, skenario Demokrat kan. Kalau Anies diumumkan lebih cepat, Demokratnya justru yang akan kebingungan gitu. Makanya mereka harus nahan Anies itu jangan terlalu cepat diumumkan sebagai calon presiden gitu. Sementara mereka akan menaikkan terus elektabilitas AHY. Sehingga begitu Anies dideklarasikan, ya nggak ada lagi pilihan kecuali AHY karena memang elektabilitasnya juga lagi naik. Nah sayangnya kan Nasdem buru-buru ya kan. Jadi skenario itu nggak maju gitu. Nah saya kira juga itu yang akan dilakukan oleh Golkar kan. Jadi mereka tunggu saja dulu gitu ya. Kalau bisa jangan cepat-cepat dideklarasikan sambil terus-menerus ya memperkenalkan Airlangga kepada publik. Tapi cuman saya mau mengatakan begini, dan udah berulang kali juga saya sampaikan baik di publik maupun ke kawan-kawan internal di Golkar, selama Airlangga duduk sebagai menteri koordinator ekonomi, jangan berharap elektabilitasnya lebih dari 50%. Apalagi kemarin di demo posternya besar-besar sekali di DPR. Itu dia. Jangan berharap. Jadi pilihannya cuma 2. Kalau Anda mau jadi calon wakil presiden, tinggalkan kabinet, Anda keliling seluruh Indonesia. Nggak bisa ada lagi sekarang calon presiden, wakil presiden yang ujuk-ujuk kira-kira gitu. Nah ya saya nggak tahu gitu. Nah apakah akan terjadi juga atau tidak ya kita lihat kita ke depan. Ya nggak berani lah Erlangga. Nggak tahu saya gitu. Nasdem aja yang sudah bermasalah, menterinya nggak berani mundur ya. Apalagi kalau Erlangga yang boleh dibilang ada masalah tapi kan belum muncul terlalu serius ya. Iya, itu dia. Nah. Posisi itu saya kira ya kalau dengan kondisi yang kayak begini ya itu dia, memang salah satu caranya adalah lambatkan pengumuman deklarasinya gitu. Jangan dibuat buru-buru gitu. Sehingga kalau makin mepet, nggak ada pilihannya bagi mereka kecuali Golkar gitu ya. Tapi kan gini, Munas Golkar kemarin sebelumnya ini kan sudah memutuskan Erlangga sebagai calon presiden. Itu dia. Dan dikatakan oleh kader-kader Golkar, kalau memang Erlangga mau tidak menjadi calon presiden harus Munas lagi. Iya. Nah, Munas lagi kan Erlangga takut. Munas ini bukan hanya menganulir soal capres, tetapi dia pun lewat sebagai ketua umum kan. Iya, itu bebannya berat.
Sebab kalau ngotot mencalonkan Airlangga, bisa-bisa Golkar nggak dapat perahu apa-apa, Ya. sendirian aja kan gitu. Jadi ya tanpa Munas harus diterima kenyataan, misalnya nggak mendapatkan calon presiden, dan oleh karena itu harus diusahakan menjadi calon wakil presiden. Itu tawaran yang paling paling apa ya, paling kompromistik lah mungkin di dalam, kalau tidak mau dimunaslupkan ya. Tapi kalau saya melihat berat lah ya, untuk Erlangga mau dipasangkan dengan Ganjar saya kira berat. Dipasangkan juga dengan Prabowo berat. Oh, kalau dengan Prabowo mungkin. Itu yang saya mau katakan, Bang. Kalau perhitungannya elektabilitas, popularitas, nggak masuk ini. Gitu. Tapi kalau itu yang saya katakan, kalau Ganjar sudah bisa jalan sendiri, tidak lagi katakanlah membutuhkan dukungan besar dari wakilnya, itu potensi Airlangganya bisa masuk gitu. Ya, makanya ini kan mau dilihat nih, gitu. Apakah kalau leading terus nih Ganjar seperti yang sekarang lah misalnya ya, artinya dia nggak tergantung lagi pada perolehan suara dari wakilnya. Nah disitulah kan Airlangga makin menguat gitu. Ya bisa jadi ya. Bersaing dengan Erik lah ya. Iya, Bersaing kan dengan Erik kan modal, Erik dua modal. Pertama popularitas dan juga modal dalam pengertian. Dan satu lagi, Erik ini sudah bangun basis yang begitu serius di Jawa Timur ya. Ya, apalagi Aktivitas NU, Banser, Ansor semua dia ikut, itu saya kira mempunyai dampak politik juga untuk elektoral dia ya. Betul, cuma kan apa namanya, lagi-lagi kalau apa istilahnya itu ya, Golkarnya nggak terlibat di dalam proses pengambilan keputusan ini, atau Golkar merasa nggak mendapatkan hal yang patut mereka dapatkan gitu, ya itu bisa agak berat juga bagi koalisi Indonesia Bersatu ini gitu loh Pak. Ya meskipun kemasukan PDI Perjuangan, tetap artinya dari persyaratan nggak ada masalah gitu, karena di backup oleh PDI Perjuangan itu asumsinya. Atau gitu. bukan di backup, bukan masuknya PDI Perjuangan. Yang kita lihat justru PDI Perjuangan menyedot ini KIB ke sana. Ya, kan? dengan sendirinya. Makanya itu yang saya sebutkan tadi, Bang. PDI ini kalau mereka nggak deklarasikan Ibu Puan di bulan Maret ini, dia akan potensial ke Ganjar Pranowo. Gitu. Kenapa gitu? Ya karena Ganjar itu magnet. Jadi kalau PDI jalan sendiri tanpa Ganjar misalnya, saya nggak terlalu yakin mereka dapat sampai 25%. Ya karena kalau Ganjar, apalagi kalau tidak bersama Ganjar, kelihatan tidak akan bersama dengan Pak Jokowi juga gitu. Apa mereka dapat 25%? Menurut saya belum tentu. Nah oleh karena itu, ya belum tentu menang di Pilpres wakil presiden, di Pileg juga turun, ya harus ambil yang sebaliknya kan. Ya kan, biarlah ya, Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, dia punya potensi menang eksekutif tetap di PDI Perjuangan, plus juga mereka kan dapat limpahan suara di legislatifnya gitu. Kan itu pilihan yang paling rasional kan. Makanya ya ini tinggal soal Maret ini apakah dideklarasikan atau tidak. Maret gitu. itu berapa hari lagi ya? Ya seminggu inilah. Tapi katanya kita lihat 1 Juni. Artinya 1 Juni itu udah pengumumannya bukan lagi ke Ibu Puan gitu. Jadi 1 Juni itu ke Ganjar. Udah nama yang lain kan. Gitu, ya. Ya mungkin kalau hitung-hitungannya kan memang apa yang keluar di lembaga survei ya Puan memang agak berat. Ya. Tapi kita kan nggak tahu, kadang-kadang PDIP di internal tuh bikin survei juga kan. Nah, jangan-jangan dalam survei. Kalau saya begitu tuh sulit saya menjawabnya Bang. Kalau saya begini aja, data yang tersedia aja mengatakan lalu dibandingkan data yang nggak bisa saya akses, maksud saya nggak lebih percaya yang nggak bisa saya akses, kan aneh juga kita Bang. Ya. Ya kalau PDI merasa data mereka lebih solid, ya umumkan saja, mana kita baca sama-sama kan. Biar kita lihat apakah data publik ini gitu ya salah gitu. Jadi kita disuruh membandingkan data yang kita nggak tahu gitu. Hanya mereka yang tahu gitu. Tapi apapun ya, terlepas dari berbagai problem situasi politik yang kita hadapi saat ini, ya, apakah ada isu penundaan pemilu ataupun pemilu ini berjalan sesuai dengan jadwal, ya,
kemudian koalisi yang masih berantakan kalau kita bilang ini ya. Ya, Koalisi yang masih berantakan, belum juga mulai sejak Oktober sampai hari ini belum bisa memutuskan siapa capres, siapa cawapres, siapa cawapresnya. Khususnya untuk Anies kan soal cawapres, ya. Tetapi kan untuk dua lagi ini kan siapa capresnya, ya kan? iya. Gitu. Nah, sehingga kita melihat di sini belum ada soliditasnya, Ya, ya. Nah, tapi kan semangat rakyat untuk ingin mensukseskan pemilu dan ikut terlibat dalam pemilu ini kan cukup besar ya, untuk 2024 ini. betul. Bahkan kita melihat pada saat 2019 ya, itu kan antusiasme itu muncul pada saat beberapa bulan, 1-2 bulan menjelang pemilu kan. Ya, Gitu. khususnya di waktu terjadi debat-debat itu, Pak. Ya. Tetapi kalau sekarang ini dari awal ini Udah kelihatan. sudah kelihatan kan antusiasmenya. Nah, ini kira-kira apa gejala yang kita lihat ini, Bung Han? Ya kan sekarang yang gejala yang paling positif itu artinya orang apapun ceritanya menginginkan adanya pilpres gitu loh. Ya. Menginginkan adanya pemerintahan baru. Hmm. Betapapun tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi tinggi sekali gitu. Nah, yang menariknya adalah mayoritas mereka yang menyatakan apa istilahnya itu ya, puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi juga adalah orang yang tetap menginginkan presiden itu cukup 2 periode gitu. Ya. Ya, clear di bangsa, clear di pemilih kita itu, Bang, menurut saya. Makanya kan saya berulang kali mengatakan pemilih kita hari demi hari makin cerdas kok gitu. Jadi mereka bisa menilai secara objektif bahwa kinerja Pak Jokowi memuaskan. Tapi meskipun memuaskan, kami tetap ingin Pak Presiden itu cukup 2 periode. 2 periode. Gitu. Kan clear di situ, Bang. Nah, oleh karena itu pertanyaan Abang ini penting diungkapkan kembali untuk mengingatkan mereka yang masih punya ambisi untuk ya istilahnya merobek-robek konstitusi kita itu ya kan, pakai 3 periode atau perpanjangan masa jabatan gitu. Udah clear kok. Masa perpanjangan jabatan itu dengan asumsi ekonomi akan lebih ditata itu belum tentu, karena pasti akan terjadi riak politik. Ya. Yang nggak terduga itu besarnya kemudian, karena antusiasme seperti yang Bang sebutkan tadi tinggi sekali di masyarakat untuk menyambut 2024 ini. Tiba-tiba Anda undur ke 2025, 2000 dengan permainan yang sampai merobek-robek konstitusi kan kira-kira gitu. Ya. Jadi itu alih-alih Anda akan mendapatkan konsolidasi ekonomi, ya kan, ketertiban sosial, yang terjadi adalah sebaliknya. Ya agak sulit lah ya kalau skenario itu mau dijalankan ya. Iya, karena makin terbaca, Pak. Makin terbaca bahwa ini seperti dipaksakan gitu loh. Supaya terjadi penundaan pemilu itu, dan dengan sendirinya terjadi perpanjangan masa jabatan presiden. Dan publik kita adalah orang-orang umumnya nggak suka dengan pemaksaan-pemaksaan yang seperti itu gitu. Nah, oleh karena itulah ya, pertanyaan Abang itu perlu kembali diingatkan agar kita harus pastikan 2024 ini terjadi. Kecuali ya hal-hal yang di luar kekuasaan kita kan, bencana nasional apa dan seterusnya itu. Gitu. Dan satu hal yang kita lihat dalam hal pengamanannya pun itu tidak mudah kan. Ya. Nah, kita kan paham betul bahwa apakah terutama TNI, Polri itu kan tetap berpegang pada konstitusi. Ya, siapapun presidennya kalau memang melanggar konstitusi pasti dia tidak akan dia tidak akan dukung. Ya. Itu kan terjadi pada Gus Dur misalnya. Ya. Ketika Gus Dur ingin membuat dekret untuk membubarkan DPR, TNI dan Polri itu tidak setuju kan, karena itu melanggar konstitusi. Nah, saya juga melihat, mungkin kita bisa melihat bahwa jika ada upaya-upaya untuk menunda pemilu tanpa alasan yang sesuai dengan konstitusi, saya kira bahwa nggak semudah itu, tidak mulus. Betul, itu yang saya sebutkan tadi, Bang. Alih-alih tujuan mereka akan tercapai, tujuan dari perpanjangan ini gitu ya, atau pemunduran yang ada adalah ya kita ribut secara rasional. Kalau ribut secara nasional ya tidak ada ketertiban. Kalau nggak ada ketertiban, bagaimana ada pembangunan? Bagaimana ada kenaikan ekonomi? Kagak ada gitu. Nah, oleh karena itu jalan yang untuk memastikan roda pembangunan ini berjalan dengan baik, tenang, tertib,
ya pemilu harus dilaksanakan 2024 gitu. Ya. Karena kita nggak tahu sektor-sektor mana. Ini yang kita baca ini kan masih sektor sipilnya, pemilih umum gitu. Nah, tadi kalau abang mengatakan misalnya, biasanya tentara kita itu tidak terlalu senang kalau perebutan kekuasaan itu sampai merobek-robek konstitusi misalnya gitu kan. Ya itu bisa jadi gitu. Artinya makin nggak bisa terkendali gitu. Ya, dan yang satu hal yang harus kita hindari ketika terjadi chaos, ya, itu kan pasti antara pendukung Pak Jokowi dengan yang anti Pak Jokowi itu kan luar biasa, itu gerakan massanya akan terjadi konflik. Saya kira petanya udah agak berubah itu, Bang. Ah. Yaitu pendukung 3 periode dengan yang tidak setuju 3 periode perpanjangan masa jabatan itu. Dan itu bisa yang awalnya pro Pak Jokowi menjadi melawan itu gitu loh, Bang. Ketemu tuh, kalau tadi abang mengatakan ada pro Jokowi, anti Jokowi, bisa juga nih ketemu ini. Dalam kerangka apa? Menolak perpanjangan masa jabatan itu. Gitu. Itu bisa dilihat di dalam survei kan. Jadi memang 70% mereka puas dengan kinerja presiden, tapi mayoritas mereka juga mengatakan tidak untuk 3 periode gitu. Clear kalau itu. Jadi bisa kita bilang 3 periode ini tutup buku. Masa Perpanjangan penundaan. jabatan. Jadi perpanjangan masa jabatan, kemudian penundaan pemilu kita bisa bilang tutup buku nih ya. Mestinya. Tapi ya kan segala cara akan apakah akan terus dilanjutkan atau tidak gitu. Itu yang kita nggak tahu juga. Karena nafsu ini kan nggak ada batasnya. Ya, meskipun orang mengatakan segala sesuatu ada batasnya, tapi batasnya di mana itu yang kita nggak tahu. Oke, Bung Rey. Ya. Apa sih harapan Bung Rey ya soal kepada parpol, pemerintah, termasuk kepada KPU ya, dalam rangka kita melihat supaya ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Harapannya apa? Kan kalau kita lihat demografinya ya Bang ya, pemilih 2024 ini kan hampir 60% itu adalah kita sebut pemuda lah ya, dengan segala variannya. Ada yang menyebut kelompok milenial, generasi X atau apa, tetapi kita sebut sebagai pemuda semua itu. Jadi secara demografik ya pemilihnya itu ya 60%-nya adalah mereka gitu. Sebagian besar dari mereka itu juga mungkin kali pertama atau kali kedua ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Apa yang kita mengatakan itu harus difasilitasi. Caranya apa? Memastikan 2024 ini tidak boleh mundur. Saya kira kalaupun tidak ada gejolak yang luar biasa, misalnya ya menolak penundaan pemilu, katakan begitu, tapi antusiasme orang akan berkurang lagi. Karena udah tersedot di 2024 tiba-tiba mundur ke 2025 gitu. Mungkin lemes lagi gitu kira-kira. Nah yang kedua, oleh karena itu kepada penyelenggara pemilu, entah itu KPU maupun Bawaslu, kita harap bersungguh-sungguh deh. Saya kira KPU khususnya belajar setidaknya dari 2 peristiwa yang sebelumnya. Ada partai yang mereka loloskan lalu dilawan oleh anggota mereka sendiri. Gitu, dari dalam kan gitu. Sekarang sidang etik di DKPP gitu. Ada yang partai yang tidak mereka loloskan diloloskan oleh pengadilan. Gitu. Jadi itu cukup jadi pelajaran mereka bahwa jangan lagi lompat-lompatan deh dalam mengelola pemilu ini gitu. Kalau mau transparan ya harus betul-betul transparan gitu. Kepada Bawaslu jangan serba bingung lagi. Ini masih kebanyakan kelayapan nih dibandingkan ngurusin soal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan pemilu gitu. Nah, kepada partai politik selain mereka rebutan suara tentu saja Bang, udahlah beri efek pendidikan politik dong bagi masyarakat kita gitu. Ini lagi-lagi apa istilahnya itu ya, kalau tidak karena figur sekarang ini kan kira-kira itu kayaknya pemilu kita ini nggak menarik gitu. Makanya aneh banget itu kalau orang masih berpikir kita kembali ke proporsional daftar tertutup, di mana daya pikat partai sangat rendah gitu loh. Nah, oleh karena itu inilah saatnya bagi partai politik menonjolkan
diri mereka sebagai fasilitator yang baik bagi kehendak publik gitu, bagi kehendak rakyat gitu. Dengan segala variannya kan, ada yang berjalan di tengah, ada yang berjalan di kanan, tidak ada yang berjalan di kiri karena udah dilarang oleh konstitusi ya kan gitu. Tapi mau jalan di tengah, mau jalan di kanan, jadilah mereka dengan sesungguhnya gitu. Nah, itu yang paling penting itu kita harus betul-betul fasilitasi 60% pemilih ini, bukan anak muda kita ini, dan berikan mereka pendidikan politik yang baik sehingga mereka nggak punya apatisme terhadap politik. Memandang politik itu adalah sekelompok orang, kalau nggak hanya pemberi janji manis, ya mereka adalah pengurus uang negara kan kira-kira gitu. Itu harus kita balikan. Jadi harus ada dibangun kembali politik sebagai jalan suci, jalan yang bermartabat bagi siapapun yang ingin mengabdikan dirinya bagi kepentingan bangsa dan negara ini gitu. Oke, jadi satu hal yang paling penting lagi, anak-anak muda yang 60% ini jangan hanya mendukung tetapi ikut segera datang ke TPS untuk menyoblos. Setuju. Sebab karena mereka kadang-kadang euforia mendukung Betul. calon-calon presidennya. Dan bukan hanya itu, Bang. Mereka harus menghentikan pertikaian yang bersifat identitas. Jadi mereka sekarang harus mengajak setiap calon presiden berbicara tentang agenda-agenda. Nah, saya sering kali mengatakan setidaknya ada 6 agenda kita. Misalnya calon presiden ini setuju IKN apa enggak? Calon presiden ini mendukung atau menolak undang-undang Omnibus Law apa enggak? Mendukung menolak revisi undang-undang KPK enggak? Calon presiden ini berbicara tentang reformasi institusi polisi dan kejaksaan apa enggak gitu. Dan bagaimana cara menurunkan hutang kita terhadap luar negeri dan beberapa isu lagi bisa dideretkan, tentu di luar isu yang pasti harus ada, yang pasti ada di setiap pemilu. Kesejahteraan, ekonomi, pengangguran, itu dah. Itu janji. Enggak, kalau itu enggak kita bisa bicarakan, udah ya kan. Nah, yang mau kita katakan itu adalah isu-isu aksidental kan. Soal IKN kan aksidental kan. Belum tahu 2029 akan muncul isu ini gitu ya. Undang-undang Omnibus Law itu aksidental kan. Kemudian juga KPK aksidental dan seterusnya. Kalau kesejahteraan, tenaga kerja, kesehatan itu udah pasti di setiap pemilu manapun di situ pasti muncul gitu kira-kira. Nah, UMKM itu udah pasti gitu. Nah, oleh karena itulah saya kira anak-anak muda yang 60% itu keluarkan energinya untuk itu. Jadi jangan saling membuli untuk hal-hal yang bersifat remeh-temeh gitu loh. Ya kan, soal cara makannya kayak apa ya kan, enggak gitu. Jadi Anda jangan mau diseret oleh persoalan-persoalan remeh-temeh justru untuk melupakan persoalan-persoalan besar di bangsa ini gitu. Nah, Anda harus fokus di persoalan-persoalan besarnya. Tadi setidaknya kita sebut 6 isu itu, tentu Anda bisa masukkan isu-isu yang lain yang menurut mereka penting kan. Nah, seterusnya itu misalnya soal go internasionalnya artis-artis kita. Sekarang tuh melanda loh, Bang. Bagus banget. Gitu. Misalnya gimana, misalnya saya nggak, lebih dari puluhan artis kita sekarang show, entah itu khususnya di Malaysia, di Singapura, di Brunei gitu. Jadi kalau artis-artis Indonesia itu sekarang bukan lagi milik 280-an juta rakyat Indonesia, tapi boleh disebut sudah milik dari 300-an lebih warga ASEAN gitu, di mana ada Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian juga Brunei gitu ya, mungkin sedikit banyak nanti akan ke Thailand, Filipina, karena kan ada warga Melayunya juga di sana ya kan. Nah, itu juga harus didorong gitu. Bagaimana Indonesia menjadi pusat kreativitas anak-anak muda gitu. Nah, itu harus diperbincangkan oleh mereka, dikrit oleh mereka, dibawakan oleh mereka kepada calon-calon presiden ini. Sehingga ini yang saya sayangkan dari Anies Baswedan itu, Bang. Beliau udah keliling setengah dari Indonesia, tapi kita nggak baca apa pikirannya gitu. Ya. Malah terakhir bicara soal IKN itu kan sudah ada undang-undangnya, udah ada aturannya, ya kan? Kita nggak baca. Dia mau apa sebenarnya? Mau kemana Indonesia kita ini? Mestinya dengan dijadikannya beliau sebagai calon presiden yang pertama kali, orang bisa baca visi misinya pertama kali dibandingkan yang lain. Saya lihat pidatonya itu kan, kalau pidato-pidatonya kan, apa partainya, siapa presidennya, kan gitu aja kan. Jadi nggak ada itu visi, misi, ide, gagasannya. Nggak ada.
Gitu. Belum kebaca oleh kita. Betulnya Tapi ini. kenapa kalau dia ngomong di TV luar negeri ya, seperti di ABC News Australia, itu kan kelihatannya agak keluar tuh sedikit-sedikit kan? Mungkin Mungkin dia nggak bisa insidentil barangkali. bisa. Nggak Mungkin bisa. kalau dia lagi sendiri, nggak ada siapa-siapa di sampingnya, dia merasa agak bebas. Iya, iya. Tapi kalau dia lagi ada bendera partai, aduh, sedikit agak menyempit idenya. Iya. Bisa juga begitu. Seru deh. Baiklah Bung Roy, 1 jam kita nggak terasa ngobrol ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini pasti akan punya manfaat lah ya. Amin, amin. Untuk para penonton Unpacking Indonesia dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin, amin. Terima kasih Bung Rey. Siap, Bang. Insya Allah kita ketemu lagi. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.